Nomo saya Laras Putri. Usia saya 25 tahun. Kalau harus menggambarkan keluarga saya dengan satu kata, itu adalah image. Mereka hanya peduli penampilan di mata orang lain. Malam makan malam keluarga akhir tahun, kakak saya Roko Wijaya mengejek saya tepat di depan semua orang. Dia menertawaan hobi coding kecil saya seolah itu lelucon murahan. Seluruh meja langsung meledak tawa. Ayah mendekat dan berbisik pelan, jangan buat keluarga malu lagi, Laras. Saya diam saja. Tidak berkata opo-opo sampai dia mulai membanggakan kesepakatan investasi besar yang katanya akan dia tutup minggu ini. Saat itu saya mengeluarkan ponsel dan memperlihatkan sesuatu. Senyum di wajah mereka langsung lenyap seketika. Rumah mewah kami di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, terlihat sempurna di malam tahun baru. Lampu hias berwarna putih berkelap-kelip di teras. Udara malam hangat bercampur aroma masakan rendang spesial yang sedang dipanaskan di dapur. Di dalam, perapian listrik menyala lembut, cahaya chandelier kristal memantul di gelas-gelas mahal. Meja makan kayu jati kecil cukup untuk 4 orang, diletakkan tepat di bawah lampu utama. Ibu menyambut saya di pintu dengan sweater cashmere dan kalung mutiara. Dia memindai dress hitam wol saya, mengangguk sekali, lalu mengarahkan saya ke meja tanpa pelukan. Kartu nomor tulisan tangan ibu sudah terpasang. Nomor saya terjepit di antara ibu dan kursi kosong tepat di depan tempat rokok. Rokok masuk beberapa menit kemudian, kerah kemeja biru lautnya terbuka sedikit supaya terlihat santai. Usia 27 tahun, bahu bidang hasil Kim, membuat pintu terasa sempit. Dia meletakkan tas kulit mahal di bufet seolah rumah itu miliknya, lalu tersenyum lebar seperti biasa saat menutup deal. "Hai adik kecil," katanya sambil mengacak rambut saya. Saya menepis tangannya, tapi dia hanya tertawa. Makan malam dimulai. Piring-piring berpindah dengan halus, sendok garpu beradu. Ayah mengiris daging sapi panggang yang masih merah muda di piring porselen. Obrolan ringan tentang cuaca, tetangga baru yang beli mobil Tesla, dan tunangan sepupu. Lalu rokok bersandar, memutar gelas anggurnya. "Odo kabar besar," katanya bangga. "Saya baru tutup set round kuartal lalu. Sekarang lagi nego dengan Nusantara Capital Ventures di Jakarta. Mereka haus banget sama Healtech." Moto ibu berbinar. Ayah mengangkat alis, terkesan. Saya menusuk kentang, diam saja. Roko menoleh ke saya, senyumnya tajam. "Ngomong-ngomong soal tech, opo kabar proyek coding kecilmu? Masih bikin apa pakai piomo jam 2 pagi?" Dia terkekeh, mengharapkan Mejo ikut tertawa. Mereka ikut. Tawa ibu mengalun di atas pinggir gelas. Ayah menggeleng kepala seolah itu hanya lelucon tak berbahaya. Panas naik ke leher saya, tapi wajah saya tetap datar. Roko terus menekan, "Ayolah, akui saja. Adik kecil main startup sementara, orang dewasa urus uang beneran." Gelak tawa lagi. Ayah meletakkan pisau. "Jangan buat keluarga malu lagi." Ibu mengangguk di sampingnya. Roko lagi naik daun. Koto-koto itu berat. Sama seperti peringatan yang saya dengar sejak semua saat saya pilih bocam coding daripada les dansa. Saya mengunyah pelan, rasa makanan hilang. Roko terus bercerita, suaranya semakin keras. Valuasi dana, term sheet, pembagian saham. Dia menggambarkan dirinya sebagai jembatan antara ide dan modal. Pria yang mengubah mimpi jadi miliaran. Hidangan penutup datang. Secake beli jadi yang ibu pura-pura buat sendiri. Piring dibersihkan. Kopi disajikan. Roko mengeluarkan ponsel, scroll mojkup. Algoritma dono ini bisa deteksi tren sebelum orang lain. Saya kasih mereka lihat. Dia memiringkan layar ke ayah yang mengangguk setuju.
Saya minta izin ke kamar mandi, ponsel di tangan. Di cermin, wajah saya terlihat tenang, latihan bertahun-tahun menelan koto-koto pedas. Kembali ke meja, saya buka browser pribadi. Roko sudah sebut nama Dono itu 2 kali. Pencarian cepat membawa saya ke halaman portofolio mereka, lalu arsip pengaduan OJ. Perusahaan cangkang, nomor samaran, postingan di forum Niche, janji return 20% per bulan di balik Indo. Denyut nadi saya berdegup kencang. Aplikasi yang dia banggakan bukan software investasi sungguhan. Itu hanya kedok. Pengguna transfer uang untuk akses eksklusif, lalu hilang. Keluhan dikubur di thread komentar. Screenshot dashboard kosong. Sidik digital Roko Odo di mono-mono. Saya simpan screenshot, ponsel kembali ke pangkuan. Dia sedang cerita pesta yacet di Bali. Tangan melambai-lambai. Ibu mendengarkan setiap koto. Ayah mengisi gelas lagi, banggo. Di luar, hujan deras mulai turun, membasahi jendela koco. Saya menatap tetes air yang mengalir dan merasakan badai di dodo saya. Roko tidak tahu opo yang baru saya temukan, atau opo yang sudah saya bangun di balik ejekannya. Malam masih panjang, hitungan mundur menuju tengah malam baru saja dimulai. Pagi tahun baru, saya bangun sebelum matahari terbit. Laptop sudah terbuka di meja dapur apartemen saya di Jakarta Pusat. Hujan masih turun pelan di luar, tapi notifikasi terus berdenting. Kotak masuk penuh revisi akhir dari tim legal Nusantara Capital Ventures. Dono yang somo, yang Roko sebut-sebut. Saya stand term sheet sekali lagi. 8 angka dalam rupiah untuk aplikasi prediksi sehat AI, transfer saham penuh, wire masuk siang ini. Jari saya melayang di atas tombol acap, lalu klik. Email konfirmasi masuk detik kemudian. Judul bersih, akuisisi selesai. Selamat datang di Nusantara. Lampiran ditandatangani. Do dan press release ditahan sampai kuartal 1. Saya bersandar, kopi masih mengepul. Bertahun-tahun malam larut pakai hodie, debug algoritma, yang memprediksi pola penyakit dari data wearable. Semua jadi momen ini. Tanpa pesta, tanpa sorak, hanya transfer diam-diam yang akan danai fase berikutnya tanpa siapa pun tahu. Ponsel bergetar lagi, ibu tanya apakah saya sudah berangkat ambil sisa makanan. Saya abaikan, pikiran kembali ke malam kemarin. Meja kecil itu masih jelas diingatan. Roko menunggu sampai piring C secake kosong. Garpu menggores porselen. Dia menyeka mulut dengan serbet santai. Dono Nusantara lagi incar aplikasi health kecil. Cocok banget buat portofolio mereka. Saya dorong intro, bisa jadi komisi terbesar saya. Ibu menggenggam tangan. Ayah angkat gelas diam-diam toast. Saya diam, jempol mengusap pinggir ponsel di bawah taplak. Roko terus bicara, suara semakin cepat. Pendiri anonim, coder pintar tapi masih hijau, butuh bimbingan scaling. Saya atur deal, ambil potongan belakang. Dia nyengir ke saya. Lihat, begini uang beneran bergerak. Ruangan terasa semakin sempit, cahaya chandelier terlalu terang. Saya buka email baru, putar layar supaya meja bisa lihat. Logo Nusantara menyolot di atas, nama saya tebal di bawah pembeli. Coder anonim itu saya. Deal tutup pagi ini. Garpu rokok berhenti di udara. Senyumnya hilang, diganti tatapan kosong. Cangkir kopi ibu bergetar di piring. Ayah berdehem, tapi tak odo koto. Saya berdiri, kursi geser keras di lantai kayu. Prediksi sehat AI, 8 angka, sudah masuk rekening hari ini. Saya biarkan layar menyolo sebentar lagi, tanda tangan dan waktu, lalu masukkan ponsel ke saku. Roko membuka mulut, tutup lagi. Wajahnya berubah bingung, hitung-hitungan, lalu gelap.
Ibu berbisik, "Laras, duduk." Tangan ayah mengeras di gelas. Soyo ambil mantel dari gantungan dekat pintu. Sepatu bot sudah siap. Nikmati sisa makanan. Pintu depan tertutup pelan di belakang Soyo. Udara malam dingin menyentuh pipi saat Soyo berjalan ke mobil. Mesin menyolo halus. Di kaca spion, lampu rumah masih menyolo, bayangan mereka membeku di jendela. Soyo melaju pergi tanpa menoleh, ban berderet di jalan basah, kota di depan terbuka lebar. 2 bulan kemudian, pesan dari Roko muncul saat Soyo stroll lowongan di kafe. "Kamu benar-benar mempermalukan Soyo malam itu. Tidak tahu apmu beneran. Bisa ngobrol." Soyo bocor 2 kali, jempol beku di atas keyboard. Layar redup. Soyo kunci ponsel dan masukkan ke tas. Diam menjadi pilihan Soyo. Tidak balas chat ibu tentang bersih-bersih musim semi. Tidak like foto golf ayah. Roko coba lagi, voice note nodo lebih ringan seolah tak odo opo-opo. Soyo hapus tanpa dengar. Pekerjaan mengisi kekosongan. Konsultasi, perjanjian rahasia, kontrak baru di startup Bandung masih ditahan sampai transfer masuk. Suatu Kamis sore, Soyo bertemu Rino Sari di kafe pojok Sudirman. Kami dulu overlap di Bocam Dato. Analis tajam, lebih pendiam dari kebanyakan. Dia meluncur ke booth di depan Soyo. Laptop di satu tangan, latte dingin di tangan lain. "Dengar kamu jual besar," katanya tanpa basa-basi. "Selamat." Soyo angguk, "Adu espresso." "Butuh bantuan?" "Off the record." Rino angkat alis tapi buka laptop. Soyo forward screenshot malam tahun baru, handle forum Rako, halaman landing up yang janji return stabil. Dia ketik cepat, tarik thread yang Soyo lewatkan. Nomor samaran Ru 27 cocok dengan tanggal lahirnya terbalik. Daftar perusahaan cangkang delaware tahun lalu. Tak odo karyawan, hanya poboj. Layar penuh postingan arsip. Pitch deck promosi yield crypto. Linzoom cal investor yang berakhir instruksi transfer. Korban komentar di bawah. Pensiunan kirim tabungan hidup. Pasangan muda kejar cepat koyo. Dashboard tunjuk saldo lalu kosong semalam. Refund diabaikan. Rino scroll lebih dalam. Dia jalankan sendiri. Tak odo partner. Feeling out kosong kecuali dokumen pendirian. Soyo mendekat, suara rendah. Total berapa? Susah tepat, mungkin miliaran rupiah dari 50 dompet. Pengaduan odo tapi jumlah kecil masing-masing. Regulator lambat kecuali capai masa kritis. Dia tutup tab. Mau Soyo kemas untuk sekarang? Hanya untuk moto sojo. Soyo bayar tagihan, tinggalkan tip. Di luar angin kencang dari sungai. Rino resleting jaket. Keluarga memang rumit. Kami berpisah di lampu merah. Dia ke arah stasiun, Soyo kembali ke inbox. Malam itu Soyo silang cek temuan Rino dengan catatan publik. Nomor Roko muncul di Dewan Anak Perusahaan tidak aktif tapi terkait. Log transfer tunjuk wire masuk dari domain app yang sama. Tak odo outflow ke exchange resmi. Skema klasik, kumpul, tundo, hilang. Soyo simpan semuanya ke drive terenkripsi berlabel rapi. Tidur lebih nyenyak karena potongan-potongan pas. Pesan Roko semakin jarang lalu berhenti. Ibu kirim foto grup dari acara mandi bayi sepupu. Roko di tengah, tangan melingkar ayah. Soyo arsip thread itu. Rino ping minggu depan dengan update. Thread forum baru. Pitch somo, korban baru. Dia lagi scale, tulisnya. Soyo tatap ongko yang naik dan rasakan beban turun. Bukan marah lagi, hanya tekad. Roko baru saja dipromosikan jadi marketing manager dan perusahaan langsung gelar karpet merah.
Email blast ke seluruh kantor. Gala kick-off tahun baru, Platie, Ballroom Rooftop Hotel mewah di kawasan Sudirman. Open bar, live band, kenote jauh. Rako forward undangan ke grup keluarga dengan emoji campakne. Caption waktunya rayain. Ibu kirim kartu fisik besoknya, amplop krim tebal pinggir emas, catatan tulis tangan di dalam. Keluarga harus tunjukkan kesatuan. Dress code wajib. Sampai jumpa di sono. Tanpa tanda tanya. Saya letakkan kartu di meja dapur di samping menu takeout, tatap sampai pinggirnya melengkung. Rino temui saya untuk makan siang di downtown, geser drive di meja sebelum salat datang. Semua sudah dikompilasi, katanya. Garpu tusuk selodo. Timeline, screenshot, transkrip panggilan, cukup bersih untuk regulator, cukup berantakan untuk sakit. Saya colok ke tablet. Struktur folder rapi, thread forum, klip video pendek webinar investor tempat suara rokok promosi low risk high reward basket crypto. Konfirmasi wire lewat perusahaan cangkang. Satu subfolder berlabel formulir pengaduan OJK sudah diisi. Nomor saya dikosongkan untuk anonimitas. Kamu yakin? Tanya Rino. Saya sudah plus one kemarin. Saya ketuk confirm di situs Gala, kolom tamu diisi nomor Rino. Link dress code muncul, gaun dan tujedo tak ada pengecualian. Saya tutup tab. Kita masuk diam-diam. Rino habiskan seminggu sempurnakan det. 30 slide, tanpa embel-embel, poin-poin, nomor rekening diredat, kutipan korban dari pesan pribadi. Dia embed klip pendek rokok di kamera janji payot bulanan. Lalu dashboard yang sama membeku saat login. Slide akhir, rantai email forward paket ke inbox penegakan OJK dari alamat burner. Proyektor siap, katanya, sip file. Kabel HDMI dicelut saya. Saya coba 3 gaun sebelum pilih sutra biru mid naked slit tinggi cukup untuk gerak cepat. Rino pilih hijau zamrud, rambut disanggul ketat. Keras. Kami latihan handoff di apartemennya, ponsel ke proyektor, 3 klik, full screen. Timing saat hidangan penutup, saat perhatian mulai ke isi ulang kopi. Ibu cat pagi harinya, mobil jemput jam 6. Jangan telat. Saya balas emoji jempol sama seperti malam tahun baru. Rokok post story dari kantor, kartu nomor baru, jabatan terembus. Saya tonton sekali lalu arsip. Rino datang ke gedung saya naik taksi, tas gaun di lengan. Nervous, tanya di lift. Saya geleng. Perjalanan ke Sudirman kabur, lampu terowongan, macet jembatan, skiline kota semakin tajam. Valet hotel ambil kunci. Di lobi sudah ramai tamu awal, name tak berkilau di bawah chandelier. Meja check-in diurus magang. Saya tanda buku tamu, Rino di samping. Lift ke rooftop berdenting terbuka ke kuartet string dan pemandangan kota. Roko lihat kami duluan, tujedo rapi, manset berkilau. Dia mendekat. Cium pipi ibu. Jabat tangan tegas ayah. Senang kalian datang, katanya ke saya, moto melirik Rino. Teman kerja. Semacam itu. Saya senyum, terima flute campakne. Malam berjalan. Lingkaran networking lambat, backdrop foto, pidato jauh soal metrik pertumbuhan. Rokok keliling ruangan, tepuk punggung dan tawa. Ibu bersinar dari meja tinggi. Ayah minum bourbon. Rino tetap dekat, celut di tangan. Kami timing saat dessert, coklat tort pelayan keliling. Layar proyektor turun untuk slide penutup jauh. Rino selip ke boot af santai seperti ambil isi ulang. Soyo ikut, ponsel siap. Lampu chandelier ballroom menyolot terang, ruangan penuh deal dan tawa. Rokok pojok busnya dekat bar, suara terdengar atas musik. Pipeline kuartal ini. Soyo arahkan integrasi crypto flagship.
Close 7 angka akhir bulan. Ceo anggu terkesan. Ibu tepuk tangan dari kursi. Ayah ikut tepuk meja. Saya minum air di pinggir. Rino di samping scan ruangan. Pelayan edarkan nampan tart mini, sinyal dessert. Roko terima cerutu dari rekan, hisap penuh kemenangan. Ibu melambai saya untuk foto. Kesatuan keluarga full display. Saya senyum untuk flash, lalu minta izin ke toilet wanita. Rino ikut, celut siap. Di bilik, dia serahkan kabel. Afgui lagi istirahat. 30 detik. Kami selip kembali ke kerumunan, lewat gaun berpayet dan sikutu jedo. Ceo kembali ke podium untuk foto penutup, layar di belakangnya pudar ke logo perusahaan. Piring dessert dibersihkan. Kopi dituang. Perhatian melunak. Rino dekati stasiun Tej. Ngobrol santai dengan operator. Saya berdiri dekat. Ponsel terbuka. Dia angguk sekali. Saya sambung Bluetooth, mirror strain. Logo hilang, diganti slide pertama kami. Header tebal, skema investasi menyesatkan. Tinjauan internal. Desahan menyebar. Rokok berbalik, cerutu jatuh abu ke karpet. Slide 2, screenshot forum. Nomo samarannya disorot. Slide 3, klip video. Wajahnya jelas di pitch. Return dijamin, risiko minimal. Audio jernih lewat speaker. Tangan ibu menutup mulut. Ayah beku di tengah teguk. Moto Chow menyipit, scan ruangan sampai mendarat di Roko. Slide 4, transfer wire. Total korban stroll. Slide 5, konfirmasi pengajuan OJ, tim stam segar. Roko maju tergesa. Itu palsu. Matikan. Security bergerak, tapi operator moto lebar biarkan jalan. Slide akhir, dokumen perusahaan, tanda tangan Roko di scan besar. Ceo ambil mic dari podium. Roko Wijoyo, keluar sekarang. Suara dingin. Rekan-rekan membelah seperti tirai. Roko terhuyung, wajah pucat. Ibu meraihnya, tapi ayah tarik kembali. Di koridor, teriakan tertahan. Redamping bos. Efektif segera, kontrak kerja kamu dihentikan. Legal akan urus sisanya. Pintu dibanting. Di dalam, bisik-bisik meledak. Ponsel keluar rekam layar beku. Rino cabut kabel, masukkan ke saku. Saya letakkan gelas tanpa disentuh. Ibu tatap saya, air mata menggenang. Ayah hindari kontak mata. Tamu berkumpul, bisik jadi amarah. Nomor Roko bergema di tuduhan. Kami keluar lewat pintu samping, lift, diam lampu kota menyusur di bawah saat turun. Rino hembus napas. Bersih. Saya angguk, beban terangkat tiap lantai. 6 bulan kemudian, dunia Roko runtuh di bawah berkas pengaduan dan rekening beku. Gugatan Celas Adtion menumpuk dari investor yang kehilangan segalanya karena janji kosong. Laporan ban tunjuk saldo nol. Aset disita. Limit kredit dicabut. LinkedIn-nya gelap. Endorsement dihapus semalam. Jaringan profesional tutup pintu. Mantan rekan blok panggilan. Ibu dan ayah hadapi dampak langsung. Biaya legal belo Roko habiskan tabungan cepat. Rumah Pondok Indah yang sudah lunas puluhan tahun dijual musim semi. Open house tarik tetangga penasaran. Penjualan tutup 45 hari. Hasil langsung ke pengacara urus penyelesaian. Mereka parking ringan, foto keluarga, piring Cino ibu, stick golf ayah. Truk pindahan meninggalkan fasad rumah untuk terakhir kali. Mereka tiba di apartemen saya di Jakarta, tanpa pemberitahuan, koper di depan pintu. Moto ibu merah. Kami jual semua untuk tutup kekocauannya. Bisa mulai lagi.
Ayah berdiri diam di belakang, tangan di saku. Tak sebut rokok. Saya minggir, biarkan masuk. Kamar tamu jadi milik mereka. 2 tempat tidur, kamar mandi bersama. Aturan dasar tak terucap. Hidup terpisah di satu atap. Roko coba hubungi. Email memohon maaf. Voicemail janji berubah. Saya blok nomor, filter. Alamat unfollow setiap jejak. Permintaan media sosial diabaikan, kontak bersama dimute. Dia kirim surat sekali, tulis tangan dari motel murah. Dikembalikan tanpa dibuka. Diam jadi tembok. Pagi saya seduh kopi untuk 3. Ibu masak bubur. Ayah baca koran di meja. Obrolan tetap permukaan, cuaca, macet, daftar belanja. Malam saya kerja larut di Tej Hub Downtown, peran baru pimpin Etiko ID Startup. Mereka nonton di ruang tamu, volume rendah. Akhir pekan saya hiking sendirian. Mereka kunjungi pasar seni, bawa salmon untuk makan malam. Rino cek bulanan, update kasus. Roko selesai di luar pengadilan, restitusi tipis. Tak ada penjara, hanya perdata, tapi reputasi hancur tak bisa diperbaiki. Lamaran kerja ditolak background check. Dia hilang dari grup chat, teriak keluarga. Suatu malam ibu letakkan piring di depan saya. Kami salah dorong dia naik sementara dorong kamu turun. Ayah angguk. Bangga dengan yang kamu bangun. Saya terima koto-koto itu tanpa pelukan. Jarak tetap sopan, fungsional. Kepercayaan dibangun lewat tindakan, bukan deklarasi. Kebenaran bisa hancurkan, tapi juga selamatkan yang pantas dipertahankan. Itu akhir cerita saya. Roko bayar harga untuk penipuan. Orang tua belajar kerendahan hati dengan cara sulit. Saya pilih batas daripada kesetiaan buta. Kalau keluarga Anda pernah utamakan image di atas kebenaran, ingat kekuatan sejati muncul diam dan bertahan. Terima kasih sudah ikut sampai akhir. Saya hargai setiap kalian. Tulis pikiran di komentar. Pernahkah darah daging mengecewakan Anda dan bagaimana Anda tangani? Like, share untuk lebih banyak kisah balik kehidupan nyata.